akan membahas tentang filosofi permainan dari peta umpat. Permainan peta umpat merupakan permainan tradisional yang sangat sederhana. Peta umpat ini menjadi permainan yang sudah dimainkan dari generasi ke generasi. Biasanya permainan ini dimainkan oleh anak-anak dan tampaknya sudah ada sejak abad kedua. Pada dasarnya, peta umpat mengajarkan kepada para pemainnya untuk mencari sesuatu yang tersembunyi dengan usaha tertentu. Di masa sekarang, permainan peta umpat memiliki nama dan variasi yang berbeda-beda di berbagai negara. Permainan peta umpat pertama kali dideskripsikan oleh penulis asal Yunani, yakni Julius Paulus. Di masa Yunani modern, permainan peta umpat yang kita kenal ini disebut dengan nama Kripto. Sedangkan di Inggris, permainan ini dikenal dengan nama Hide and Seek, di mana permainan ini dimainkan oleh anak-anak sambil menggunakan penutup mata. Di Spanyol, permainan ini disebut dengan nama El Escondite, sementara di Perancis disebut dengan nama Jeu de Chasse. Di negeri Ginseng, permainan peta umpat dikenal dengan nama Sumba Gogogil, dan di Rumania disebut dengan nama De Acati Ascunselea. Permainan peta umpat juga dikenal di seluruh Amerika Selatan dan di Amerika Tengah, dengan nama tuja dari Bolivia, Escondidas di Ekuador dan Chili, Cucumba dari Honduras dan El Salvador, sementara di Israel orang menyebutnya dengan nama Macho Boim. Berdasarkan versi dari Nigeria, peta umpat ini disebut dengan nama Oro, di mana permainan tersebut dimainkan dengan cara pencari berdiri di tengah lingkaran yang besar yang sudah digambarkan di pasir. Pencari akan menyuruh pemain lain untuk bersembunyi, kemudian dia akan melangkah keluar dari lingkaran tersebut untuk menemukan dan mengejar anak-anak lain yang harus lari ke dalam lingkaran agar aman. Di Indonesia sendiri, permainan ini biasanya dimainkan minimal oleh 2 orang anak yang dimulai dengan melakukan hompimpa. Anak yang kalah dari hompimpa biasanya akan menjadi penjaga dan akan menghitung dari 1 sampai 10 sambil menghadap ke tembok. Inti dari permainan ini yaitu menemukan orang yang sedang bersembunyi. Jika si penjaga menemukan temannya, maka ia akan berteriak dengan menyebutkan nama teman yang sudah ia temukan tadi sambil menyentuh tempat jaganya yaitu tembok tadi. Untuk penjaga selanjutnya adalah orang yang pertama kali ia temukan. Sementara, jika yang bersembunyi menyentuh tempat jaga sebelum si penjaga, maka ia harus menjadi penjaga untuk ronde selanjutnya. Permainan ini sendiri sangat bermanfaat untuk melatih dalam hal sosialisasi dengan teman, aktif, melatih sportivitas, konsentrasi, inisiatif, dan tak lepas dari perasaan yang senang. Kemudian saya akan membahas tentang cara bermain permainan peta umpat. Permainan peta umpat yang terkenal di seluruh Melayu Nusantara merupakan permainan yang paling legendaris, meskipun dengan nama yang berbeda-beda dan sedikit modifikasi. Tetapi inti dari permainannya ialah semakin banyak jumlah yang bermain, maka permainan jauh lebih seru dan asyik. Nama lain dari peta umpat ada yang menyebut dengan nama Delikan, Citungan, Cilumpet, Cepungan, Tak Umpat, dan di Papua dikenal dengan nama Yango-Yango. Permainan ini dimulai dengan mengumpulkan lebih dari 3 orang untuk ikutan dalam permainan tersebut. Karena satu orang yang menjadi yang jaga, yaitu orang yang mencari pemain lain yang sedang mengumpat atau sedang bersembunyi. Sehingga sebaiknya dalam bermain permainan peta umpat, sebaiknya kita mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya, karena jika yang bermain hanya sedikit, maka permainan tidak akan seru dan akan selesai dengan cepat. Sebelum bermain, biasanya seluruh pemain akan melakukan hompimpa untuk menentukan siapa yang mencari dan siapa yang bersembunyi. Setelah itu, orang yang mencari akan menghitung dengan hitungan yang sudah ditetapkan, sambil menutup mata dan dilakukan pada batang pohon atau tembok. Kemudian, orang yang bersembunyi akan mencari tempat persembunyian sampai hitungan selesai. Dan jika hitungan sudah selesai, orang yang mencari akan mencari pemain yang sedang bersembunyi, dan jika sudah menemukan pemain yang bersembunyi, orang yang mencari tersebut akan berlari ke tempat semula ia berhitung dan menyebut nama pemain yang sudah ia temukan. Dan itu dilakukan sampai seluruh pemain yang bersembunyi ditemukan.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang karakteristik permainan peta umpat. Nilai karakter yang terbentuk dalam permainan peta umpat ialah menumbuhkan sikap toleransi dan empati, serta mengasah kemampuan emosional dalam berinteraksi, sikap sabar menunggu giliran, mematuhi peraturan bermain, dan semangat kerja keras. Juga terdapat nilai luhur yang terkandung dalam permainan peta umpat, yaitu sebelum permainan peta umpat dimulai, terlebih dahulu dilakukan pengundian, atau bisa disebut hompimpa ataupun gambreng. Pada saat melakukan pengundian tersebut, harus dilakukan dengan jujur kepada siapapun. Jika mendapat giliran sebagai penjaga dalam permainan peta umpat, haruslah kita bersikap waspada. Artinya, kita memiliki sikap hati-hati. Pemain yang kurang berhati-hati pasti akan mudah dikalahkan oleh lawan. Menjadi penjaga bisa mengalami kegagalan berkali-kali, mudah putus asa, dan juga mudah marah. Permainan peta umpat ini dimainkan secara kolektif oleh 3 anak atau lebih. Selain menyenangkan, permainan ini dapat memberikan sejumlah manfaat bagi anak-anak. Adapun beberapa manfaatnya yaitu, yang pertama, menyenangkan. Esensi dari bermain adalah mencari kesenangan. Dalam permainan peta umpat, ini merupakan salah satu cara agar anak-anak mencari kesenangan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Yang kedua, manfaatnya adalah bersosialisasi. Karena melalui permainan peta umpat dapat membantu anak saling bersosialisasi. Bermain secara kolektif adalah cara yang baik dan kondusif untuk belajar bersosialisasi karena setiap anak akan terlibat dalam interaksi. Manfaat yang ketiga yaitu membuat anak aktif. Permainan peta umpat membantu anak aktif bergerak yang sangat bermanfaat bagi kesehatan dan juga pertumbuhan. Karena dalam permainan peta umpat, anak-anak akan banyak bergerak dan berlari saat buru-buru bersembunyi. Yang keempat adalah belajar menghafal hitungan. Melalui permainan peta umpat, banyak anak-anak yang terbantu menghafalkan hitungan melalui permainan. Bagi pemain yang berperan mencari, ia harus memberikan hitungan yang cukup untuk memberikan kesempatan kepada pemain lain untuk sembunyi. Yang kelima adalah melatih sportivitas dan fair play. Dalam permainan peta umpat, pemain yang kalah akan bertugas mencari, sedangkan pemain yang lain bersembunyi. Anak-anak akan belajar menerima kekalahan untuk dapat terus melanjutkan permainan. Yang keenam yaitu melatih kreativitas. Untuk dapat bersembunyi tanpa diketahui pemain yang berperan mencari, masing-masing anak akan berusaha mencari persembunyian sendiri-sendiri. Masing-masing anak harus kreatif mencari ide persembunyian yang tidak sama dengan pemain lainnya. Yang ketujuh adalah berdiskusi. Karena permainan peta umpat dilakukan secara kolektif, maka semua pemain harus membuat dan menyepakati aturan permainan agar tidak terjadi selisih pendapat yang dapat memicu pertengkaran. Yang kedelapan ialah belajar taat aturan. Bermain bersama membantu anak belajar mematuhi aturan. Setiap anak akan berusaha untuk mematuhi aturan yang disepakati bersama agar permainan dapat berlangsung dengan menyenangkan.